Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Libby dan baru saja menyelesaikan perkemahan musim panas di sekolahnya. Setelah itu, ia dijemput oleh ibunya yang bernama Michelle. Di sepanjang perjalanan, Michelle terus mengajak Libby berbicara untuk menghibur anaknya tersebut. Namun, Libby tidak memperdulikan sama sekali obrolan ibunya dan sibuk membaca buku. Setibanya di rumah, Michelle langsung memanggil seseorang untuk memperkenalkannya kepada Libby. Dan di waktu yang bersamaan muncullah seorang pria yang baru saja selesai berenang di danau yang bernama John dan membuat Libby sangat terpesona dengan ketampanannya. Setelah itu, Michelle langsung memperkenalkan John kepada Libby sebagai pacar barunya. Di meja makan, Libby sempat menanyakan kepada ibunya bagaimana mereka bisa bertemu sampai menjadi sepasang kekasih. Setelah itu, Michelle menceritakan kalau mereka tidak sengaja bertemu di danau, yang pada saat itu John sedang melakukan penelitian. Sedangkan John, ia bekerja sebagai ahli genetika akuatik yang meneliti spesies hewan dalam upaya mengatasi kepunahan. Kemudian di saat John kembali makan, ia tiba-tiba saja tersedak, dan Michelle langsung menghampiri dan memeluknya di hadapan Libby. Namun yang anehnya, si John tiba-tiba saja memegang pundak Libby yang membuatnya terus kepikiran dengan kejadian tersebut. Sekembalinya dari dapur, Libby tidak sengaja mendengar suara bergenjrot dari kamar ibunya. Karena penasaran, ia pun mencoba menghampiri untuk mengintip kegiatan tersebut. Namun tiba-tiba saja, ia panik setelah melihat bayangan seseorang yang mau keluar dan langsung kembali ke kamarnya dengan berpura-pura tidur. Yang ternyata itu merupakan si John yang keluar tanpa menggunakan busana. Di sana, ia juga terus memperhatikan Libby secara diam-diam dengan penuh keinginan. Keesokan harinya, di saat Libby bermain di tepi danau, ia tidak sengaja digigit oleh kelabang di tangannya. Dan di waktu yang bersamaan, datanglah John yang langsung mengobatinya dengan cara meniup gigitan itu, dan membuat Libby semakin menyukai calon ayah tirinya tersebut. Setelah itu, ia kembali ke rumah dan menemui ibunya yang kurang sehat setelah bertempur semalaman dengan pacar barunya. Di sana Michelle juga menceritakan kepada Libby kalau mereka akan segera menikah dalam waktu dekat. Sebagai bentuk terima kasih karena telah menolongnya, Libby membawa minuman untuk John yang kebetulan ia sedang berada di ruang kerjanya. Setelah itu, John mengajak Libby untuk melihat beberapa spesies langka yang ia ambil sebelumnya di dalam danau. Setelah melihat beberapa spesies langka itu, John kembali mengajak Libby untuk menemaninya mengambil sampel di danau. Namun secara tiba-tiba, Libby mengalami datang bulan yang secara cepat John langsung meletakkan bajunya untuk menutupi darah tersebut. Namun yang anehnya, John malah menjilati darah itu yang membuat Libby semakin ketakutan. No big deal. Setibanya di rumah, Libby langsung bergegas mandi dan membersihkan dirinya. Namun secara tiba-tiba, John kembali berperilaku aneh dengan memasuki kamar mandi dan berdiri di balik tirai. Setelah selesai mandi, Libby langsung menghubungi salah satu temannya yang bernama Marley dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Di sana, ia juga menceritakan kalau ibunya akan segera menikah dengan seorang pria yang sangat aneh. Di malam harinya, Libby tidak sengaja terbangun oleh sebuah cahaya merah. Karena penasaran, Libby mencoba menghampiri sumber cahaya tersebut yang ternyata berasal dari danau. Di sana, ia juga tidak sengaja melihat John yang berjalan masuk ke arah sumber cahaya tersebut. Libby yang merasa sangat penasaran langsung menghampiri dan mencari dari mana asal sumber cahaya tersebut. Namun yang anehnya, tiba-tiba saja John kembali muncul dari belakangnya yang membuat Libby sangat merasa kebingungan dengan kejadian tersebut. Keesokan harinya, Libby mendapati ibunya yang sedang muntah di kamar mandi dan menyuruh Libby untuk membelikannya obat dan juga tes pack. Tanpa pikir panjang, Libby langsung pergi ke apotek untuk membeli obat dan juga tes pack. Di sana, Libby tidak sengaja melihat seorang pria yang sangat mirip dengan ayah tirinya yang sedang berjalan dengan seorang wanita. Setibanya di rumah, Libby mendapati Marley yang sudah tiba di rumahnya dan langsung memberi obat itu kepada ibunya yang kebetulan juga ada si John. Setelah itu, ia kembali menemui temannya dan menceritakan semua kejadian yang telah ia alami. Setelah mendengar semua cerita itu, Marley langsung menghampiri Michelle untuk memberitahu semua kejadian tersebut. Namun karena terlalu lama menunggu Michelle, Libby akhirnya ketiduran dan kembali menemui ibunya untuk menanyakan keberadaan Marley. Namun ibunya mengatakan kalau Marley sudah pulang dan tidak memberitahunya karena ia tidur terlalu pulas. Di malam harinya, Libby tidak sengaja kembali mendengar suara pergenjerotan dari kamar ibunya. Karena penasaran, ia pun langsung menghampiri kamar ibunya dan sangat terkejut setelah melihat sesuatu yang bergerak di punggung si John. Libby yang melihat kejadian itu sangat ketakutan dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Namun sekembalinya ke kamar ibunya, ia tidak lagi mendapati mereka. Kemudian di saat Libby mencarinya di luar, ia tidak sengaja menemukan sesuatu di bawah danau. Setelah itu, Libby kembali masuk ke dalam rumah dan mencoba menghubungi Marley untuk meminta tolong. Namun Marley sama sekali tak bisa dihubungi. Setelah itu, ia pun mencoba menghubungi ibunya dan tidak sengaja mendengar suara HP ibunya di ruangan kerja si John. Di sana ia mendapati ibunya yang sudah diikat di dalam sebuah akuarium. Dan Libby langsung mencoba melepaskan ikatan tersebut. Namun beberapa saat kemudian, si John datang menghampiri ruangan tersebut dan ia langsung bersembunyi. Setelah itu, ibunya tiba-tiba saja melahirkan makhluk misterius. Dan ternyata selama ini, si John hanya memanfaatkan Michelle untuk mengandung anaknya tersebut.
Setelah Michelle berhasil melahirkan makhluk itu, si John langsung membawanya keluar dan mengeluarkan cahaya dari mulutnya yang ditransfer ke dalam mulut bayi tersebut. Libby yang melihat si John sedang berada di luar langsung mengunci pintu dan menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Di sana ia juga tidak sengaja menemukan temannya yang sudah tewas di dalam sebuah akuarium. Namun tiba-tiba saja, si John kembali datang dan langsung mencekik leher Libby dengan menjulurkan lidahnya yang tampak seperti monster. Namun beruntungnya, Libby berhasil mengambil sebuah ember yang bersih garam yang membuat si John lari kesakitan. Tanpa banyak basa-basi, Libby langsung melepaskan ikatan ibunya dan membawanya keluar. Namun karena kondisi ibunya dalam keadaan sekarat, mereka akhirnya berhasil ditangkap oleh si John. Setelah terbangun dari pingsannya, Libby sudah mendapati dirinya dengan keadaan terikat di dalam sebuah ruangan. Di sana, Libby dibuat sangat terkejut setelah melihat beberapa cloning si John yang sedang merobohkan dinding. Dan terdapat beberapa mayat wanita di balik dinding tersebut. Setelah itu, si John kembali menghampiri Libby yang langsung menelurkan sebuah cahaya dari mulutnya dan memasukkan cahaya tersebut secara paksa ke dalam mulut Libby. Setelah terbangun dari pingsannya, Libby sudah berada di dalam sebuah yang berisi air dan juga terdapat beberapa wanita yang dibalut seperti kepompong di dalam akuarium. Dan tamat.